Coba perhatikan ayat 12. Ayat 12 kita baca sama-sama Bapak Ibu. 2, 3. Sesungguhnya itulah orang-orang fasik. Mereka menambah harta benda dan senang selama-lamanya. Perhatikan saya baca lagi ayat 13. Perhatikan Bapak Ibu. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Saya kasih jelas. Jadi begini Bapak Ibu. Satu kali Asaf itu mengutip apa yang sempat Musa itu ucapkan. Lalu Asaf ini menyenandung bernyanyi. Tetapi nyanyian yang muncul Bapak Ibu, ini adalah nyanyian yang sedang bukan hanya mengkritik, tapi sedang bertanya-tanya. Kenapa? Karena gini, Asaf bilang gini, jarene waktu zaman Musa, saya pakai bahasa Jawa dikit lah. Katanya dulu Musa bilang, oh Tuhan itu baik bagi orang yang apa katanya? Hatinya gimana? Lihat Bapak Ibu ya. Ayat 1, kita tampilkan dulu ayat 1. Boleh di multimedia bantu saya. Mas merasa sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hati. Terus yang kedua apa? Bersih hatinya. Nah saya senang menerjemahkan ayat dari bahasa asli supaya Bapak Ibu paham. Apa sih maksud dari tulus hati dan bersih hati? Tulus hati Bapak Ibu itu memberikan penjelasan tentang kondisi hati. Tulus hati itu kondisi hati kita. Kalau yang dikatakan bersih hati, maka itu berbicara tentang perbuatan. Ya, bersih hatinya. Kenapa? Karena perbuatannya baik. Nah, Asaf ini bilang gini, katanya menurut Torah Tuhan itu baik bagi mereka yang menjaga hatinya baik, bagi mereka yang perbuatannya ini bersih, perbuatannya baik. Tapi nanti Bapak Ibu baca lagi ya di rumah berulang-ulang supaya apa yang saya khotbahkan Bapak Ibu paham dengan baik. Tapi Asaf mulai bergumam, mana Tuhan? Yang saya lihat orang fasik, orang yang tidak kenal Tuhan, orang yang jahat, tambah sugih. Betul ya sugih ya? Kayaknya. Orang yang tidak sungguh-sungguh sama Tuhan, rumah tangganya kok kayaknya bahagia. Tuhan kenapa? Kok aku ini loh. Nah nanti kan kita bacakan di ayat yang ke-12 dan 13. Asaf mulai bergumam, sia-sia kayaknya aku jaga hati. Ini kayaknya Taurat ini, firman Tuhan ini salah ini. Nah Bapak Ibu, ternyata kita akan lihat dulu latar belakang. Ya, jadi karena Asaf, Musa semua itu adalah orang-orang dari Timur Tengah. Betul? Ya, bangsa Israel itu Timur Tengah, budayanya dari sana. Nah, kenapa Asaf ini berpikiran kok seperti itu kepada Tuhan? Sampai Asaf bilang, aduh sia-sia nih, sia-sia aku dijaga hati, sia-sia aku hidup kudus, sia-sia aku taat kepada firman Tuhan. Nyatanya orang yang gak taat tapi firman Tuhan itu hidupnya lebih enak. Kalau tokonya itu loh, tokonya jualan lebih laris. Maaf, ini kan pengertian Asaf. Kira-kira pernah gak Bapak Ibu seperti ini? Tuhan, aku ini bisa ke gereja Tuhan. Aku ini bisa pelayanan. Aku tahu tetanggaku sebelah itu kalau buka toko itu nyembah setan. Tapi tak lihat Tuhan, kok tokonya tambah laris. Pernah lihat seperti itu Bapak Ibu? Pernah menemukan orang yang saudara tahu dia orang yang tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan, dia tidak kenal Tuhan, tapi hidupnya kelihatannya makmur. Pernah? Ini yang Asaf lihat. Lalu Asaf mulai bergumam. Asaf mulai memperdebatkan dan mempermasalahkan ayat firman.
mengenali Tuhan itu pakai cara dunia. Hati-hati. Bapak Ibu, berapa banyak saudara yang merasakan kebaikan Tuhan? Ya, sebentar. Benar Tuhan baik Bapak Ibu? Pernah nggak dikecewakan? Siapa yang pernah dikecewakan dalam dunia ini? Oleh sesama, oleh orang di sekitar. Yang pernah dikecewakan, boleh angkat tangannya. Kalau saya disuruh angkat kaki saya, bukan tangan aja. Artinya apa? Banyak yang mengecewakan saya. Sangat banyak. Sampai terakhir, paling fatal, saya sempat membenci ibu kandung saya. Kenapa? Karena ibu kandung saya ketika tahu saya jadi orang Kristen, saya dibantai habis-habisan. Saya mau dibunuh. Saya diberikan kepada paman saya untuk diperkosa. Dan usia saya waktu itu baru 11 tahun. Mama saya bilang gini, Vera, kamu pilih Yesusmu atau pilih mama? Mungkin bapak bilang, cari ini mamanya Bu Vera itu katanya tadi jadi orang Kristen. Ya, selama papa hidup. Tapi ketika papa saya meninggal, ibu kandung saya betul-betul berbalik kepada kepercayaan yang lama, tapi bukan untuk mempelajari kepercayaan yang lama. Lebih ngeri, lebih jahat. Karena akhirnya ibu kandung saya menjadi seorang dukun santet. Dia betul-betul tidak puas mengiring Tuhan. Dia betul-betul marah kepada Tuhan. Selidik demi selidik. Saya sempat tanya pada kakak-kakak saya, kenapa ya? Mama itu kan sebenarnya ibu gembala. Saudara bayangin, mama saya ibu gembala. Kan ayah saya seorang penginjil, pemberita Injil. Mama saya, di mana papa saya pelayanan, hadir. Mama saya jago, Bapak Ibu, kalau cerita sekolah minggu. Saudara, sampai saya sendiri, kenapa ya? Mama kok sampai benci sama Tuhan Yesus? Karena awalnya mama saya dilukai oleh sesama hamba Tuhan. Jadi Bapak Ibu hati-hati ya. Saudara, waktu kita mengiring Tuhan Yesus, itu saudara harus punya pemahaman tentang Tuhan dengan benar. Supaya ketika lingkungan mengecewakan kita, kita tidak murtad. Amin. Nah, Asaf ini salah memprediksi dan menilai Tuhan. Asaf punya pengertian begini. Kalau dikatakan Tuhan itu baik, maka Tuhan itu harus mencukupkan, memenuhi segala apa yang Asaf perlu. Apakah seperti itu? Apalagi sekarang Bapak Ibu lagu-lagu selalu memberi kepada kita pemahaman bahwa Tuhan pasti mencukupkan. Betul? Sampai kita bilang Yehovah Jireh. Wah, memenuhi segala kebutuhan kita. Sayang banget, gereja Tuhan cuma ngertinya sampai di situ. Harusnya sebelum kita menyebut Allah Jireh, Yehovah Jireh, kita harus belajar tentang Allah Shaddai. El Shaddai. Apa itu El Shaddai? Allah Maha Besar, Allah Maha Kuasa. Artinya apa? Allah yang berdaulat. Jadi kalau kita betul-betul berkata, Engkau Allahku yang berkuasa atas hidupku, maka Bapak Ibu dengan saya harusnya kita dikendalikan hidup kita oleh Tuhan. Yang setuju katakan amin. Setelah saudara mengerti bahwa Allah kita adalah Allah El Shaddai yang berdaulat berkuasa atas kita, baru kita mempelajari Allah kita adalah Yehovah Jireh, Yehovah Rafa, mencukupkan, menyembuhkan. Alkitab jangan hanya dipelajari satu ayat. Yang setuju katakan amin. Saudara, kebenaran firman Tuhan harus kita mengerti dengan jangkep, lengkap. Makanya kalau ada pembicara lagi khotbah, saudara jangan tidur. Amin. Bilang kanan kiri bangun. Kenapa?
kompor udah dimatikan belum ya? Bapak Ibu, kita ini harus fokus di dalam ibadah supaya kita ketemu dengan Tuhan. Saya percaya kita berjumpa dengan Tuhan bukan karena pemimpin pujian atau musik yang luar biasa atau pengkhotbah yang hebat, bukan. Kita ketemu Tuhan karena kita sudah mempersiapkan hati kita di rumah bahwa kita benar-benar haus dan lapar akan Tuhan. Amin. Kalau saudara haus dan lapar akan Tuhan, siapapun yang melayani di belakang mimbar ini, Bapak Ibu, saudara pasti diberkati. Kenapa? Karena dari rumah kita udah bilang, Tuhan tolong aku. Nah Bapak Ibu dengar baik-baik. Kalau kita menilai Allah itu baik, jangan pakai cara dunia. Karena hal yang baik bukan buat orang dunia adalah perkara-perkara jasmani. Makanya Tuhan Yesus bilang begini, jangan kamu khawatir. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Itu Tuhan berkali-kali loh Bapak Ibu. Dan Tuhan kasih warning. Artinya apa? Kamu kalau mau menilai aku sebagai Allah, kamu harus punya pikiran-pikiran dari surga. Makanya kalau kita sedang mulai membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan, Bapak Ibu kita harus minta pimpinan dari kuasa Roh Kudus. Sepintar-pintarnya kita secara manusia. Saya bersyukur setelah saya bertobat Bapak Ibu, saya ini kan lahir cacat. Jadi saya hampir sama dengan anak sindrom. Lalu Bapak Ibu, saya berjumpa dengan Tuhan Yesus secara pribadi. Saya dipulihkan, saya dijamah oleh Tuhan. Karena waktu saya lahir, beberapa waktu kemudian setelah ayah saya meninggal, saya itu kepercayaannya diikutkan mama. Jadi saya dari waktu saya bisa baca, bisa ngerti tentang lingkungan, itu saya lingkungannya udah gereja bawang, gitu ya. Jadi Bapak Ibu mengerti ya. Jadi bahasanya fasih dalam mulut saya sampai sekarang. Makanya ada beberapa teman saya bilang begini, Bu Vera kok bisa lancar gitu ya bahasa Ibrani? Karena saya fasih dalam bahasa Arab. Karena dari kecil saya dididik Bapak Ibu oleh ibu kandung saya, kamu harus bisa baca. Ya, saya dipertemukan dengan para ustaz. Dan saya dididik. Tapi saya mau bilang sama Bapak Ibu, bagi Tuhan, saya percaya doa dari ayah kandung saya itu didengar oleh Tuhan. Biar ayah kandung saya sudah meninggal, tapi doanya tetap hidup. Bapak Ibu dengar, doa orang percaya itu besar kuasanya. Saudara, hari ini mungkin saudara belum melihat kejadian demi kejadian, tetaplah setia berdoa. Saudara nggak tahu cucu saudara, anak saudara kelak seperti apa, tapi doa saudara itu ditampung di dalam kirbatnya Tuhan. Dan saya percaya apa yang kita ucapkan dengan iman itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Waktu Bapak Ibu berkata, anakku, cucuku, engkau diberkati oleh Tuhan, engkau ditolong oleh Tuhan, perkataan itu akan tetap bisa berlaku. Amin. Sampai Tuhan betul-betul menyatakannya. Jadi jangan sampai kita malas berdoa. Yang setuju katakan amin. Bilang kanan kiri, setia berdoa, sembahyang. Amin. Saya yakin saya bisa bertobat, ketemu Tuhan, jadi hamba Tuhan karena doa dari orang tua saya, ayah kandung saya. Dan saya mau kasih tahu sama Bapak Ibu, ketika kita mulai berpikir, Tuhan, aku nih, siapa saudara yang jadi orang Kristen? Saya paling betul-betul kritis. Saudara, saya bilang begini, jadi orang Kristen tujuannya apa? Saya suka tanya, saya di gereja lokal diberi kepercayaan oleh gembala saya untuk menjadi ketua departemen pelayanan. Jadi seluruh jemaat yang terlibat dalam pelayanan itu berhadapan dengan saya. Dan setiap kali jemaat datang, Bu Vera, saya bisa menyanyi, saya mau ikut sangkur paduan suara. Saya tanya dulu, Bu, Ibu melayani Tuhan tujuannya apa? Oh, karena saya senang menyanyi. Oh, senang menyanyi. Di klub juga banyak kok penyanyi-penyanyi. Nyanyi di luar juga bisa, kamar mandi juga bisa menyanyi, betul? Saya cukup keras Bapak Ibu. Kenapa? Karena bagi saya pekerjaan Tuhan bukan permainan.
Yang setuju katakan amin. Pekerjaan Tuhan bukan untuk kita tampil, bukan untuk kita dilihat manusia. Pekerjaan Tuhan sebuah tanggung jawab yang besar untuk kita memegang tabut perjanjian. Amin. Bayangin Bapak Ibu, para imam dulu yang dikasih kepercayaan untuk melayani bait Allah, itu tidak sembarangan. Setuju nggak Bapak Ibu? Mereka dikuduskan, mereka disucikan, bukan hanya karena pintar, bukan karena skill. Kalau kemampuan skill, suami saya seorang guru musik, saudara, dan tapi waktu saya perhatikan, ketika saya sudah berjalan menikah dengan suami saya lihat bagaimana perjalanan kerohanian suami saya. Satu kali saya bilang, Papa itu kan sudah pintar, baru dengar sekali udah bisa itu ngiringi musik. Kenapa belajar sampai tengah malam begini? Saudara tahu, suami saya bilang begini, "Dan isok mah, sepintar-pintarnya aku, kalau untuk Tuhan, aku harus persiapkan yang terbaik." Wah, saya senang saudara. Kenapa? Karena dia yakin, dia ngerti hidupnya karena Tuhan. Kalau dia ngajar, dia hanya cukup belajar di sekolah musik. Dia ikuti, ya, sampai saya lihat, saya tuh bingung dengan bukunya suami saya, saudara. Yang saya lihat itu kecambah semua. Kok banyak kecambah ya, aku udah ngerti. Dah ono bahasa, dah ono tulisan, bahasa Indonesianya kecambah terus. Ini anak saya sekarang, saudara, ya, diajar dari kecil sampai sekarang dia jadi cukup bagus juga, ya. Kalau teman-temannya namanya not balok itu, ya Bapak Ibu, kalau ada PR dari sekolahnya, wah larinya ke anak saya, ayo cuy bantu, ya, puji Tuhan. Saya bilang tidak apa-apa, kita belajar. Tapi saya senang gini, di dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya suami saya udah profesional sekali. Tapi untuk pekerjaan Tuhan, maaf ya Bapak Ibu, saudara boleh kalau saudara pengen selidiki, oh di gerejanya Bu Vera mungkin para pelayannya digaji ya Bu ya. Oh mungkin selesai pelayanan dapat amplop ya. Sorry Bapak Ibu, gereja lokal kami tidak memperlakukan seperti itu. Karena gembala saya bilang, kalau kamu mau melakukan bagi Tuhan, lakukan dengan hati yang baik. Dan gembala saya bilang, tidak perlu kamu minta kepada gereja, tapi Tuhan akan memberkati rumah tanggamu, Tuhan akan memberkati pekerjaanmu, Tuhan akan menolong kau dimanapun kau berada. Dan betul, seluruh para pelayan kehidupan pelayan di gereja lokal kami diberkati oleh Tuhan. Tapi sekali-sekali mereka mulai musik, mulai mereka ada hati yang lain, ya Tuhan yang tahu. Saya hamba Tuhan punya keterbatasan, tapi Tuhan yang tahu. Dan saudara, saya senang sekali ketika saya tahu, oh ya suami saya melakukannya yang terbaik untuk Tuhan. Ya hari ini suami saya tidak bisa dampingi saya karena dia melayani musik pagi dan sore. Saudara, dia bisa tinggalkan semua. Biasanya hari Minggu itu murid yang minta belajar musik itu banyak, kan itu kan hari libur. Wah, suami saya off kan, karena hari Minggu, hari di mana dia harus beribadah, hari di mana dia harus melayani. Tapi saya lihat ketika suami saya mengutamakan Tuhan, orang bilang begini, Bu Vera, Pak Daniel itu kerjaannya apa Bu Vera? Kalau cuma lihat, Bu Vera bisa beli mobil bagus. Bu Vera emang suaminya kerja apa? Guru musik. Sampai ada teman saya begini, menjadi pengangguran ya Bu, karena bagi mereka kerja itu harus ikut kantor. Ngantor itu baru kerja, buka toko. Cari nih jemaat gini, Bu Vera, itu suaminya Bu Vera tuh orang Cina ya. Ya kenapa Bu? Tapi Cinanya nggak sejati. Kok bisa begitu? Kenapa? Nggak buka toko. Orang Cina harus buka toko, itu orang Cina. Ya enggak, suami saya ngajar musik. Sampai teman saya ada yang begini, iya Pak Daniel tuh pengangguran, tapi akeh duitnya, puji Tuhan. Bapak Ibu dengar baik-baik, kenapa suami saya diberkati secara finansial? Karena dia mengutamakan siapa? Siapa saya mau diberkati? Amin. Jangan perhitungan dengan Tuhan. Jangan sekali-sekali kita naik banding perhitungan. Gereja mau minta saya, nggak tahu
gitu aja Pak. Doa gitu Pak. Kalau Bapak berdoa dan Bapak minta sama Tuhan supaya saya bisa main di tempat Bapak, saya percaya Tuhan punya banyak cara untuk menjalankan dan mengutus hamba-hambanya. Amin. Jadi Bapak Ibu, kalau saudara mengundang seseorang melayani, jangan pikir dulu tentang hal-hal jasmani, didoain. Amin. Kalau sudah didoain, Tuhan masih perhitungan, berarti itu bukan hamba Tuhan. Keras saja saya bilang saudara. Hari-hari ini banyak tinggalnya hamba Tuhan, tapi kenyataannya dia hamba mamon. Betul gak Bapak Ibu? Maaf ya, miris saya. Pekerjaan Tuhan jadi gak maksimal. Kenapa? Karena di dalam gereja cuma mikirin upahku berapa. Saya mau bilang sama saudara, majikan kita, Tuhan kita itu majikan yang kaya raya. Gak usah bingung dengan apa yang saudara makan dan minum. Asal kita sungguh-sungguh setia sama Tuhan, Tuhan pasti cukupkan. Saya punya driver, Bapak Ibu, sebelum pandemi saya memiliki driver karena saya pelayanan banyak keluar kota. Saudara tahu, waktu pertama kali dia datang sama suami saya untuk bekerja dan dia bilang, Pak Daniel, saya bisa setir, saya bisa jaga suami istrinya Pak Daniel. Saya lihat Bu Vera padat sekali pelayanannya. Saya boleh, ya dia bilang, saya boleh kerja sama Bapak. Saudara tahu apa yang terjadi ketika saya mendapatkan pegawai baru? Saya cuma cek dulu, biasanya di mobil saya taruh uang. Udah, itu cek kepercayaan. Selama saya lihat uang itu, kalau dia mau pakai tanya saya, ya, saya hitung. Karena itu kepercayaan Bapak Ibu. Itu salah satu yang wajib dimiliki seseorang yang bekerja, yaitu kejujuran. Amin. Dan saya cek, oh orangnya baik. Saya punya driver, dia sudah setia, baik Bapak Ibu. Bayangkan dia dari orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus. Saya kaget saudara. Satu kali saya selesai pelayanan di daerah Situbondo kalau nggak salah. Lalu driver saya bilang, Bu Vera, saya itu kalau mau berdoa sama Tuhan Yesus boleh apa enggak? Boleh Pak. Tapi saya kan bukan orang Kristen. Boleh, nggak masalah. Bapak mau kenal dengan Tuhan saya, silakan. Boleh. Terus Bu Vera, sampai akhirnya beberapa waktu kemudian dia ngomong gini, Bu Vera, saya mau jadi orang Kristen. Saya kaget, saya diam. Tapi saya mau buktikan sama Bu Vera. Dia bilang mau jadi orang Kristen, dibuktiin katanya. Apa buktinya Pak? Ternyata dia beli sate babi, Bapak Ibu. Astaga, ini bukti. Ternyata enak Bu. Ini kurang pengetahuan. Tapi oke lah. Dan saya bilang, ketika saya punya bawahan Bapak Ibu, saya punya pegawai rajin, jujur, dia hatinya juga nyenang. Apa yang saya lakukan? Yang pertama, saya naikin gajinya. Majikan yang baik tidak mungkin kikir. Bilang kanan kiri, didengerin. Orang baik tidak mungkin kikir. Amin. Sampai satu kali driver saya bilang gini, Bu Vera ini ya, tiap hari kayaknya buang-buang uang. Saya tuh enggak buang uang loh Pak. Apa yang saya dapat rezeki di tangan saya itu dari Tuhan. Saya ini disuruh Tuhan untuk jadi bendahara yang baik. Buat saya, khotbah itu hanya teori. Setuju gak Bapak Ibu? Tapi khotbah yang hidup ketika saya praktek. Amin. Saya lakukan apa yang saya khotbahkan. Dan saya mau hari ini Bapak Ibu, kalau saudara mau tanya, Bu Vera benar-benar gak kikir, silakan. Ada anak kandung saya, ada anak rohani saya. Kalau udah bicara uang, mereka ngerti. Si mama kayak apa? Saya jujur Bapak Ibu. Saya bilang, kalau kita jadi hamba Tuhan, jadi hamba Tuhan yang benar. Kalau kita jadi anak Tuhan, tolong jadi anak Tuhan yang baik. Amin. Jangan jadi anak Tuhan yang jahat. Harus baik. Saudara lihat, saya saja sebagai majikan di dunia, lihat bawahan saya setia, jujur,
mau diletakkan dulu. Oh, udah bisa Bapak Ibu. Dan saya bilang sama istrinya, Bu, jangan takut ya. Ibu harus percaya, saya sudah doakan. Ini rumah diberkati oleh Tuhan. Dan saya bilang, bahkan sekarang rumahnya sudah diperluas. Ya, saya lihat sudah sejak pandemi dia berhenti. Memang dia juga saya coba untuk masukkan ke sebuah perusahaan yang lebih baik, karena saya pikir waduh ini pandemi pasti ini akan terjadi goncangan. Dia bilang, kamu kerja, cari kerjaan yang lebih baik. Dia kerja di sebuah perusahaan yang lebih baik sehingga dia tetap ada santunan. Saya bilang, Bapak boleh keluar dari saya asal Bapak dapat kerjaan yang lebih baik. Dan saya dukung dia. Saudara, kemarin kalau hari Minggu kadang-kadang saya undang untuk dia tolong saya antar saya pelayanan. Dia cerita banyak, Bu, rumahnya udah tambah gede, puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kalau saya ajak orang, manusia bisa sayang, bisa kasih yang terbaik buat Bapak. Apalagi Bapak kita di surga. Kalau kita jadi anak nurut, jujur, taat, saudara pasti dipelihara oleh Tuhan. Waktu saudara sakit, Tuhan pasti sembuhkan. Waktu saudara dalam kondisi yang tidak baik, saudara pasti ditolong Tuhan. Masalahnya nurut. Amin. Saya simpulkan dari pembacaan kita di Mazmur ini Bapak Ibu. Jadi kalau saudara berpikir Tuhan baik seperti asal, kita bisa kecewa sama Tuhan. Karena pemikiran dunia, hal baik itu hanya sebatas dari hal-hal jasmani. Coba, saya pengen cek. Pernah nggak Bapak Ibu waktu Bapak Ibu ada masalah, saudara mulai berpikir begini, di mana ya Tuhan? Atau saya bilang gini, aduh aku salah apa ya? Kok aku divonis sakit kanker? Aduh saya ini salah apa ya? Pernah nggak Bapak Ibu terbersit kayak gitu? Ketika toko tidak laris, ketika saudara rumah tangga tergoncang, lalu saudara berpikir, di mana ya Tuhan? Apakah Tuhan itu hadir dalam hidup kita dan kita hanya menilai ketika kita dalam keadaan nyaman secara jasmani? Nah kalau saudara berpikir seperti itu sama dengan asap. Sama dengan asap. Asap tidak tahu bahwa yang namanya kebaikan Tuhan itu tidak bisa dinilai, diukur dari apa yang dia miliki. Yang dengar katakan amin. Tetapi saya simpulkan. Jadi nanti Bapak Ibu baca ya di rumah satu pasal. Mazmur pasal 73 ini dibaca baik-baik. Nanti lihat. Saya simpulkan. Apa arti Tuhan baik? Apa arti dari kebaikan Tuhan? Apakah membuat kita kaya? Apakah Tuhan itu baik waktu kita sakit disembuhkan? Baru kita menilai Tuhan itu baik? Bapak Ibu, saya beri catatan. Yang pertama, kebaikan Tuhan di pasal Mazmur pasal 73 ini berbicara tentang pendewasaan. Sama-sama katakan dengan saya, apa Bapak Ibu? Pendewasaan. Jadi saudara, kebaikan Tuhan itu dinilai dari bagaimana Tuhan itu mendewasakan kita. Pak Bu, nih kebetulan nih saya bawa anak saya nih. Saya ini divonis oleh dokter mandul, tidak bisa punya anak. Tapi anugerah yang besar, Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib. Amin. Tahun 2002 saya menikah, lalu saya mengalami mujizat 2005. Anak saya lahir di tahun 2005. Joy boleh berdiri Joy. Nah ini anak kandung saya Bapak Ibu. Ya, ini anak saya, dia sudah kuliah sekarang. Bapak Ibu, karena saya divonis oleh dokter mandul, yang boleh duduk lagi nah. Divonis mandul sampai sekarang rahim saya ini tidak terlalu sehat. Tapi Bapak Ibu, Tuhan kita itu adalah Tuhan yang adil. Amin. Saya cuma punya anak satu, cuma pada bilang, Bu Vera, kok anaknya cuma satu? Ya apa? Tuhan kasihnya satu. Saya belajar bersyukur dengan suami. Dan Bapak Ibu, karena anak saya ini cuma satu, saya juga sulit mengandung. Apa yang terjadi? Saya jadi sayang banget kan sama anak saya. Apalagi dia cewek. Ya, udah buat saya cantik. Kalau dibanding saya, dia lebih cantik, saudara ya. Katanya kalau anak cantik berarti orang tuanya sukses, gitu kan? Bikin anak, ya puji Tuhan lah. Anak saya lebih cantik, terus dia juga lebih tinggi dari saya karena dia
nurut papanya ya. Saya ini perempuan pendek Bapak Ibu. Tapi biar pendek saya rodok pintar. Pintarnya cari suami yang tinggi. Ya, jadi anak saya ini agak banyak mirip dengan papanya. Nah saudara, jujur waktu dia mau kuliah di Malang, saya agak sedikit hati ini tidak tenang. Karena anak saya tidak pernah jauh dari saya. Ya, semua keperluan anak saya cepat. Saya berjuang, saya sampai kadang nabung. Saya kepengen beli ini, saya ingat anak saya nggak mau ah. Mungkin anak saya kepengen ini, kepengen itu, dan semua apa yang anak saya mau pasti saya perjuangkan untuk saya cukupkan. Bahkan saya pernah berantem sama suami hanya karena saya bilang itu buat Joy dulu, itu buat anak kita, udah. Suami saya bilang gini, semuanya Joy, terus aku gimana? Enggak, pokoknya buat anak kita. Jadi Bapak Ibu, saya cukup sayang dengan anak saya. Tapi satu kali suami saya bilang, kalau kamu memanjakan dia terus seperti itu, semua yang dia perlu, semua kamu harus sayangi. Kapan dia dewasa? Saudara, dulu saya merasa, loh itu anakku, loh aku ibunya, ya sudah, semua kebutuhannya. Jadi bangun, dia tinggal makan, rumah sudah bersih, apa yang dia mau saya sudah siapkan. Gitu. Sampai satu kali suami saya menegur saya, Kak Isa, dia sudah dewasa, dia udah kuliah. Makanya suami saya bilang begini, udah kuliahnya yang jauh aja. Tadi kamu di Surabaya, saya bilang sama suami saya, nah kan dia lulusan dari sekolah itu, udah di Surabaya kan ada. Suami saya, enggak, suruh dia sendiri yang pilih. Dan kalau bisa jauh aja. Waduh, saya bilang jangan begitu. Nah saudara, saya nangis ya pertama kali, padahal kan Malang sini tuh deket. Tapi yang namanya ibu gak pernah jauh. Saya bilang nangis, saya bilang waduh, sepanjang jalan itu saya nangis hari itu. Terus suami saya bilang gini, mewek terus yo. Kan dia kayak begitu, terus nanti kalau dia merit ya apa? Masa dia merit kamu nurut terus, kan gak bisa. Terus saya bilang, oh iya. Nah ketika saya belajar firman ini, saya baru ngerti. Hal yang baik di mata Tuhan itu bukan memanjakan, tapi hal yang baik di mata Tuhan itu mendewasakan. Amin. Bapak Ibu, Tuhan itu baik waktu Tuhan pecut kita. Kalau Tuhan tidak bawa saya ke lembah air mata, kalau Tuhan tidak izinkan saya mengalami hal-hal yang sulit, maka saya tidak akan pernah menjadi hamba Tuhan sampai saat ini. Saya tidak akan pernah menjadi hamba Tuhan yang militan. Saya bisa jadi hamba Tuhan yang cengeng. Saya bisa jadi hamba Tuhan yang sedikit-sedikit bersungut-sungut. Kenapa? Karena Tuhan gak didik saya. Tapi karena Tuhan didik saya, sekarang saya bisa tolong sidang jemaah untuk tetap kuat di dalam Tuhan. Bapak Ibu, ketika saudara diperhadapkan dengan masalah, ingat, itu adalah tanda kebaikan Tuhan. Amin. Dan kebaikannya di mana? Tuhan izinkan kita mengalami masalah, tapi Tuhan tidak pernah lepaskan tangan kita. Suami saya bilang begini, kamu gak perlu semua. Sampai suami saya bilang, jangan diatur, jangan diberesin, jangan ditata, biarin dia yang tata. Saya bilang gini, tapi kan nanti suami saya bilang, diam. Waduh, saudara. Untungnya saya punya suami tegas. Kalau enggak gitu, waduh, anak saya enggak dewasa, saudara. Dan waktu itu saya bilang, oh jadi aku enggak boleh semua aku yang ini. Iya, enggak boleh. Kamu cukup untuk lihat nomor rekeningnya saja. Jadi saudara, saya lepaskan anak saya. Kamu mau bagaimana yang pasti saya pantau kebutuhannya. Makanan, kamu atur sendiri. Makanya saudara, dulu saya yang harus ini. Suami saya, stop. Suruh anakmu sendiri yang atur. Kamu cukup kasih uang, dia atur sendiri. Sudah. Dan saudara, saya mulai hari ini berkata, iya Tuhan. Waktu saya berkata Tuhan itu baik. Kenapa? Karena Tuhan didik saya menjadi hamba Tuhan yang tidak kekanak-kanakan. Bapak Ibu, hari ini jangan jadi jemaat yang kekanak-kanakan. Amin. Jadi jemaat yang dewasa. Amin. Jadi kalau kita ada masalah, harusnya bagaimana Bapak Ibu? Mengucap syukur. Karena itu tanda kebaikan Tuhan baik. Karena dengan masalah itu saudara akan dan semakin mengenal Tuhan. Yang percaya beri tepuk tangan dan beri yang Tuhan kita. Ini harus kita begini, harus kuat.
Tuhan selain mendewasakan, kebaikan Tuhan adalah bicara tentang kekekalan, bukan hal yang fana. Kalau saudara mau bicara Tuhan itu baik, saudara harus ingat bagaimana Tuhan sudah mati di atas kayu salib dan berkorban bagi kita semua supaya kita tidak binasa. Amin. Itu kebaikan Tuhan. Jadi ketika Bapak Ibu mungkin dompet lagi tipis, mungkin Bapak Ibu di rumah lagi kacau, suami istri, saudara lagi ada masalah dengan mertua, dengan menantu, dengan anak. Tapi selama saudara punya Tuhan yang sudah menyelamatkan saudara, saudara harus tetap bisa mengucap syukur karena kebaikan Tuhan itu dasarnya adalah kekekalan. Jadi hari ini saya rindu Bapak Ibu semua memahami isi hati Tuhan. Tuhan baik, ya. Tuhan itu baik. Amin. Jadi meskipun kita ada di lembah air mata, Tuhan itu tetap baik. Yang setuju beri tepuk tangan sekali. Saya minta hamba para tim pemain musik praise and worship, mari tampil ke muka. Bapak Ibu, katakan dari hati kita, apapun yang terjadi di dalam hidupku, katakan tetap berkata Tuhan itu apa? Baik. Saya percaya Bapak Ibu meskipun sudah berkata, Bu Vera, saya ini sakit. Mungkin Bapak Ibu berkata, Bu, saya lagi kelilit hutan. Bu, saya lagi ada masalah. Ingat, waktu saudara berdoa dan mungkin doa kita belum didengar oleh Tuhan kelihatannya, bukan berarti Tuhan itu tidak baik. Tapi Tuhan sedang mengajar saya dengan Bapak Ibu supaya kita fokus hanya kepada Tuhan, bukan kepada apa yang kita mau, tapi fokus kepada apa yang Tuhan mau. Yang setuju katakan amin.